Baik, yang menarik adalah ketika kedengaran itu kata Nabi tunaikan ke masjid. Perhatikan cara membaca sahabat. Ini Nabi tetap nyuruh saya ke masjid, walaupun itu berat. Ini tandanya pasti ada kemuliaan besar di situ, yang nggak didapatkan oleh orang yang nggak ke masjid. Pasti itu. Ternyata setelah ditelusuri benar Pak. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 279, di hadis Muslim nomor hadis 131. Ini bahkan dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin itu dari 1896 hadis yang ada di dalamnya. Itu di bab pertama nomor hadis yang ke-10, posisi paling kiri di sebelah bawah dari Abu Hurairah. Itu Masya Allah. Lihat kalimatnya. Salat rajuli fil jama'ati. Ya, salat seseorang ditunaikan berjamaah di masjid. Tazidu ala salati fi suqri wa baiti. Itu lebih utama dibandingkan salat yang ia tunaikan di tempat niaganya atau di rumahnya. Jadi kalau Anda misalnya maaf ya, salat di rumah padahal dekat ke masjid, Anda salat berjamaah di rumah, itu masih kalah pahalanya sama orang yang baru mau ke masjid. Dia belum salat di masjid, baru mau ke masjid. Anda misalnya di kantor, ada masjid, Anda memilih salat di ruangan kantor. Walaupun berjamaah, itu pahalanya masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid. Kata Nabi, bid'an wa ishrina darajah, lebih daripada 23 derajat, sampai 30 derajat. Masjidnya aja jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Itu baru mau berangkat. Apalagi kalau wudunya dari rumah, bukan di masjid. Kalau di sekitar masjid boleh, tapi kalau Anda bisa berwudu dari tempat Anda mau berangkat, dzalika bi anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu, yang demikian kalau Anda ingin dapat bonus lebih lagi, Anda wudu dari tempat Anda mau berangkat, sempurnakan wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Masya Allah, fa khutta bi kulli khutwatin, maka dicatatkan di setiap langkahnya terangkat derajatnya, rufa'u biha darajat. Langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, dihapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah terjadi dalam dirinya. Itu belum masuk masjid. Begitu masuk masjid, fa idza dakhala al-masjid fa kutibat 'alaihi kanat fi shalah. Maka dituliskan bagi orang ini pahala salatnya, padahal belum salat. Saat dia masuk itu. Sampai ketika dia mengatakan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Wal malaikatu yaqulun, langsung malaikat berkata, lihat kalimatnya, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Terima taubatnya. Itu semua akan diberikan selama dia berada di masjid, malam yu'dhi aw yuhdits. Sepanjang dia enggak merusak amalnya atau sengaja membatalkan wudunya. Diberikan semua. Karena tahu ada peluang besar di sini, Abdullah bin Abi Umi Maktum tetap menyiapkan dirinya untuk ke masjid. Masya Allah. Sekarang subuh jam berapa? 4? 35? 4? 32? 34? Masya Allah. Jamaah tanah kusir subuh ini, pagi ini berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Masya Allah. Misal 4.35 misalkan, tadi di Palembang kita 4.50. Baik. Itu 4.35 subuh. Jam 3 berangkatlah kalau kita nusurin jalan begini sampai ke masjid. Dan Masya Allah, tadi antum jawab yang adzan itu Bilal. Sejak peristiwa itu yang adzan Abdullah bin Abi Umi Maktum, khusus adzan subuh. Sampai Ramadan itu adzannya 2 kali. Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan pertama untuk menandakan waktu sahur sebentar lagi habis. Kemudian Bilal bin Rabah itu adzan untuk subuhnya. Dan mengingat peristiwa itu sampai sekarang di Madinah adzannya 2 kali. Kalau Anda umrah atau haji, itu pasti Anda akan dengar adzan 2 kali subuh itu untuk mengabadikan peristiwa tadi. Jadi ibu kalau dengar adzan yang pertama, jangan dulu sholat subuh ya. Jangan terlampau soleh itu. Kalau ada yang langsung ke masjid sholat, begitu pulang, aduh saya ketinggalan, padahal belum adzan. Ya, adzan yang kedua maksudnya, itu dikenang peristiwa itu. Anda bayangkan, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, surah Al-Quran turun karena kemuliaan beliau, mendengar disebutkan oleh Nabi ada kemuliaan di masjid, masih berangkat, mata nggak bisa lihat, jarak rumah jauh dari masjid, masjid begitu seadanya, dan masih bisa adzan di masjid, ada keutamaan besar di situ. Yang jadi masalah, Anda, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, matanya sehat, rumahnya dekat dengan ke masjid, masjidnya enak, Masya Allah, tempatnya bagus, ada AC-nya, ada kipas anginnya. Kalau taklim ustaznya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, boleh ngapus sendiri, ada snacknya juga, live juga, belum mau belajar juga, Masya Allah. Ya, harus dengan cara apa lagi difasilitasi? Kadang-kadang yang adzan itu, yang qomat itu, yang imamin itu, makmumnya itu juga, pulangnya itu juga. Anehnya cita-cita pengen masuk surga Firdaus lagi tanpa hisab katanya. Allah haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan sehat itu ya.